Yang pertama, kenapa kita belajar tentang keuangan? Karena semua unsur transformasi membutuhkan keuangan. Yang kedua, alasan kenapa kita belajar tentang keuangan. Hari ini dan ke depan, kata uang paling banyak disebutkan dalam Alkitab. Bahkan ada lebih daripada 2.350 ayat berbicara tentang keuangan. Yang ketiga, alasan kenapa kita belajar tentang keuangan. Ternyata uang bukan akar segala kejahatan, tapi cinta akan uang sumber segala kejahatan. Manfaat dari memberi lewat part pertama, financial freedom. Ada 4 alasan kenapa kita perlu belajar tentang financial freedom sepanjang 3 minggu ke depan ini. Karena semua unsur perubahan membutuhkan biaya. Pertama, kenapa kita belajar tentang keuangan? Karena semua unsur transformasi membutuhkan keuangan. Untuk membuat anak kita jadi pintar, butuh biaya sekolah. Untuk membuat istri kita tetap awet muda, butuh didandani. Istri awet muda bukan ditumbang tangan saja, tapi tentu harus berani keluar uang untuk dandani. Dan untuk membuat suami kita berprestasi dalam bisnis dan karir, butuh biaya. Untuk mengubah kota dan bangsa kita, butuh biaya. Semakin besar biaya yang kita keluarkan, maka semakin besar pula perubahan yang terjadi pada mereka. Yang kedua, alasan kenapa kita belajar tentang keuangan. Hari ini dan ke depan, kata uang paling banyak disebutkan dalam Alkitab. Bahkan ada lebih daripada 2.350 ayat berbicara tentang keuangan. Bahkan khotbah-khotbah Yesus terbanyak itu 3 topik. Yang pertama, khotbah Yesus terbanyak berbicara soal kerajaan Allah. Yang kedua, khotbah Yesus terbanyak berbicara soal keuangan. Dan yang ketiga, khotbah Yesus terbanyak berbicara soal pengampunan. Jadi kalau Yesus dan Alkitab mengutip tentang keuangan ribuan ayat, berarti topik ini sangat penting dan berkualitas. Karena tidak ada pesan yang disampaikan berkali-kali tidak penting dan berkualitas. Yang ketiga alasan kenapa kita belajar tentang keuangan. Persaingan Yesus yang terbesar bukan Yesus dengan iblis. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Persaingan Yesus yang terbesar bukan Yesus dengan tokoh-tokoh agama. Tapi persaingan Yesus yang terbesar ternyata Yesus dengan Mamon. Apa itu Mamon? Dewa keserakahan, dewa ketamakan, dewa segala jenis kejahatan. Yesus menyampaikan bahwa levelnya dia bukan dengan iblis. Tapi ternyata Yesus berani mengungkapkan persaingannya Yesus. Ternyata Yesus dengan Mamon. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kata Yesus, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Wow. Jadi rupanya Yesus sudah memberitahu gak ada seorang suci di dunia ini. Gak ada seorang benar di dunia ini. Gak ada seorang yang hebat di dunia ini sanggup mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan mengasihi seorang, membenci yang lain. Dia akan setia kepada seorang, tidak mengindahkan yang lain. Berarti Yesus sedang memberitahu di dalam hati kita ada satu takhta, satu kursi. Siapa yang kita mau tempatkan di atas takhta hati kita? Yesus atau Mamon? Kalau Yesus ada di atas, jelas Mamon ada di bawah. Tapi kalau kita tempatkan Mamon ada di atas, jelas Yesus ada di bawah. Itu sebabnya kalau kita mengasihi Tuhan, pasti membenci Mamon. Sebaliknya, kalau kita mengasihi Mamon, pasti membenci Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, pasti tidak mengindahkan Mamon. Sebaliknya, kalau kita setia sama Mamon, pasti tidak mengindahkan Tuhan. Karena kita nggak bisa mengabdi di atas 2 perahu. Pilih salah satunya. Dan Mamon, kalau jadi pemimpin, dia akan jadi pemimpin yang bengis dan jahat. Kalau Mamon kita utamakan, dia akan jadi pemimpin yang bengis dan jahat. Tapi kalau Mamon, dia jadi hamba. Dia akan jadi hamba yang baik dan setia. Dan ternyata perceraian terbanyak dan terbesar di Indonesia disebabkan karena mereka tidak bijaksana mengelola keuangan. Menempatkan uang di atas Tuhan, menempatkan uang di atas Tuhan. Berarti kalau kita menempatkan Tuhan di atas uang dan di atas segala-galanya, maka rumah tangga kita aman, bahagia, dan harmonis. Yang ketiga, alasan kenapa kita belajar tentang uang. Ternyata uang bukan akar segala kejahatan, tapi cinta akan uang sumber
segala kejahatan. Uang gak jahat karena uang benda mati. Tapi cinta akan uang sumber atau cikal bakal segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi kita bisa lihat di sini akar, bibit, sumber segala kejahatan ialah cinta uang. Berarti kejahatan yang kita lihat di depan mata atau di televisi, kejahatan mungkin yang kita lakukan kepada orang lain disebabkan motivasi adalah cinta uang. Jadi kalau mau beres dalam kehidupan ini, jangan cabut daun, jangan tebang batang. Kalau cabut daun beberapa hari lagi daun yang baru muncul. Kalau tebang batang beberapa bulan lagi batang yang baru muncul. Tapi kalau beres dalam kehidupan, cabut akar. Artinya cabut akar cinta akan uang, milikilah akar cinta akan Tuhan. Jadi kita bisa membedakan antara orang cinta Tuhan dengan cinta uang. Apakah hidupnya menghasilkan buah-buah kejahatan atau buah-buah kebenaran? Kalau kita cinta Tuhan, pasti menghasilkan buah-buah kebaikan. Tapi kalau kita cinta mamon, pasti hidup kita, perkataan kita, sikap kita akan menghasilkan buah-buah kejahatan. Kita bisa lihat seseorang itu punya hati dari perkataan dan perbuatan, apakah melahirkan hal-hal kejahatan atau hal-hal kebaikan dari hatinya, cinta kepada Tuhan atau cinta kepada mamon. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi rupanya membuat iman kita kandas, yang membuat iman kita jauh dari Tuhan, yang membuat iman kita rapuh. Itu bukan problem. Problem tidak pernah membuat iman kita rapuh. Bahkan kadang-kadang problem membuat iman kita jadi strong. Yang membuat iman kita itu kandas karena kita menempatkan uang di atas Tuhan. Dan yang menarik di sini kata menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi kita bisa membedakan antara orang cinta Tuhan dengan cinta uang. Apakah hidupnya menghasilkan berbagai duka atau berbagai suka? Sebab kalau kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sekalipun kita menghadapi masalah, sekalipun kita sedang dikhianati orang, sekalipun kita menghadapi problem yang besar, tetap hati kita akan mengalami berbagai suka. Sebaliknya, sekalipun kita punya segala-galanya, sekalipun kita punya jabatan, sekalipun kita punya follower yang baik, sekalipun kita punya wajah yang cakep, tapi kalau hati kita tempatkan uang di atas Tuhan, maka kita akan mengalami berbagai duka. Nah, untuk mengalami financial freedom, kemerdekaan dalam keuangan, kita harus menguasai 3M. M yang pertama, setia memberi. M yang kedua, hebat menerima. M yang ketiga, bijaksana mengatur. Karena begitu banyak anak Tuhan, begitu banyak orang di dunia ini gak seimbang. Ada orang yang setia memberi, setia menerima, tapi lemah mengatur. Menerimanya banyak, memberinya murah hati. Terima, bagi, tapi gak pinter mengolah. Ini sama dengan orang yang selalu punya pendapatan sama. Dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kita sebagai anak Tuhan gak mau pendapatan kita selalu sama. Kita ingin mengalami pendapatan yang meningkat. Nah, bagaimana untuk bisa meningkatkan pendapatan kita? Kita harus setia, bijaksana, mengelola, mengatur keuangan yang Tuhan percayakan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa setia mengelola perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Dan ingat, di dalam Matius pasal 25, hamba yang diserahkan 5 talenta menjadi 10 talenta bukan karena minta-minta, tapi karena setia mengelola perkara yang kecil. Karena setia mengelola yang ada di tangannya. Berarti kita bisa melihat pelipat gandaan terjadi bukan karena minta-minta, tapi pelipat ganda terjadi karena kita setia mengelola. Ada yang kedua yang tidak seimbang anak-anak Tuhan, yaitu setia menerima, setia mengatur, lemah memberi. Menerimanya income-nya besar, mengaturnya cermat teliti, tapi gak pernah keluar, gak pernah ngasih. Terima, ngatur, ngatur, gak pernah ngasih. Ini sama dengan orang pelit kuadrat. Buat apa ada ayat yang berkata berilah maka kamu akan diberi. Berarti kunci diberkati juga belajar memberi. Yang ketiga, ada tipe orang
Kristen atau anak Tuhan yang tidak seimbang juga, yaitu setia mengatur, setia memberi, lemah menerima. Mengaturnya teliti, rajin, rapi, polanya baik dan bijaksana. Memberinya generous, murah hati, hatinya besar, punya belas kasihan tinggi, tapi nggak punya pendapatan. Ngatur-ngatur bagi-bagi, ngatur-ngatur bagi-bagi, tapi nggak punya income. Ini sama dengan orang kere, tapi baik hati. Wong kere mau kasih apa? Makanya untuk mengalami kemerdekaan dalam keuangan, kita harus menguasai 3M. Setia memberi, setia menerima, setia